Horas maju jua untuk kita semua. Ini adalah bagian keempat persembahan sejarah Batak atas kritik penyesatan Guru Gembul dalam laman YouTube-nya. Kita sudah menghubungi Guru Gembul, tetapi sepertinya dia tidak bersedia untuk berdiskusi satu lawan satu lewat Zoom atau live streaming. Ya, itu alasannya ada karena menurut dia ada komen saya yang tidak menyenangkan nantinya. Oke lah, sebenarnya tidak perlu juga berdiskusi dengan dia karena hampir semua statementnya itu tidak berdasarkan riset, tetapi hanya asal-asalan. Kita akan bahas selanjutnya. Jadi dalam screenshot ini diambil dari video Guru Gembul menyatakan suku Batak bermula dari kedatangan si Raja Batak ke Sumatera tahun 1200-an yang kemudian menciptakan sistem marga. Tidak jelas dari mana asal-usulnya, begitulah menurut Guru Gembul. Ya, dari sumber literatur yang ada di tanah Batak, ya legenda-legenda yang ada benar seperti kata Guru Gembul. Tidak jelas dari mana asal-usul si Raja Batak. Bahkan legenda sendiri menyebut dia adalah keturunan dari pencipta langit dan bumi, yaitu lewat Deuru Deak Parujar, saudari dari pencipta langit dan bumi. Dalam kepercayaan Batak kuno mulai jadi Nabolon. Videonya adalah dari mitologi yang dicatat oleh J.T. Demen tahun 1926 dari Tanah Simalungun. Dan ditakdirkan sebagai istri dari Tuan Sori Mangaraja. Orang-orang Batak turun dari pasangan ini. Tuan Sori Mangaraja mendapat dua putra, Guru Sodumpangun dan Opu Raja Ijolma, dan seorang putri, Tuan Sori Madinggan Boru. Ompoe Raja Ijolma tinggal di Cianjur, mendapatkan seorang putra, Opu Raja Manusia, yang memiliki putra lain, Opu Raja Batak leluhur Batak. Istana Maharaja Tiongkok kedatangan utusan dari negeri Batak, tepatnya tahun 1285. Jadi tentu bukannya kampung kecil atau sekelompok penduduk yang masih tidak diperhitungkan bisa masuk ke dalam Istana Maharaja Tiongkok. Jadi bagaimana mungkin leluhur Raja Batak datang tahun 1200 beserta rombongannya, kemudian dalam waktu yang sama mengirim utusan ke Istana Maharaja Tiongkok. Screenshot ini bisa dilihat dari buku Kolonialisme dan Etnisitas Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut karya Daniel Perret. Dan ini juga menjadi rujukan Guru Gembul di video yang saya kutip sebelumnya. Jadi saya harap Guru Gembul sebelum membuat sejarah bukan hanya Batak, yang lainnya juga melakukan riset dulu untuk memastikan sumber Anda itu benar. Juga di sini disebutkan bahwa tidak ada informasi kanibalisme dari bangsa Batak. Dan kemudian di zaman kerajaan Aceh, dan kemudian kita juga akhirnya bisa mengkonfirmasi bahwa di sana itu ada beberapa candi-candi, khususnya di Padang Lawas atau di wilayah Sumatera Utara bagian selatan. Itu ada beberapa artefak-artefak atau peninggalan-peninggalan zaman kuno. Tetapi apakah itu menunjukkan bahwa di situ ada orang Batak? Lagi-lagi tidak. Jadi gambaran Guru Gembulnya gambaran umumnya orang-orang Indonesia, yaitu seolah-olah leluhurnya ada di situ, membuka kampung, menjaganya dari awal dia datang sampai hari ini hanya mereka di situ. Faktanya peradaban itu saling mempengaruhi atau inkulturasi, mengalahkan, menghabisi, atau mengalah untuk bergabung dengan yang lain. Jadi tidak seperti garis lurus yang Guru Gembul dan banyak orang pikirkan. Ya, jelas candi di Padang Lawas itu sampai hari ini tidak ada bukti ilmiah itu berhubungan dengan orang Batak. Bahkan foto ini yang diambil zaman kolonial, kompleks candi itu malah dibuat sebagai tempat beternak atau kerbau untuk cari makan. Jadi sama sekali tidak dihargai oleh penduduk yang ada di sekitar candi itu. Ternyata Batak yang dimaksud oleh Temu Pires ataupun penjelajah Cina itu sama sekali bukan suku Batak yang dimaksud. Yang dimaksud dengan Batak itu adalah orang-orang pedalaman. Guru Gembul kembali melakukan blunder. Dia menggunakan Ensiklopedia Britannica. Ini istilahnya ensiklopedia ini sudah zaman yang berbeda dengan Tommy Pires, karena Tommy Pires berasal dari Portugis. Inggris belum ada yang datang kemari. Tempat yang diindikasikan sebagai Batak dari berbagai penulis yang ada di buku Daniel Perret. Jadi Guru Gembul perhatikan berapa titik yang dekat pantai dan berapa titik yang di pedalaman. Jadi di titik-titik awalnya perhatikan tahun-tahunnya. Umumnya ada di daerah pantai, karena hanya daerah pantai yang dikenal orang-orang, bukan daerah pedalaman pada saat itu. Inilah buku Tommy Pires itu pada tahun 1519. Dia menyebut Raja Batak bernama Raja Tomyam atau Tomjam. Sekarang daerah itu diidentifikasi sebagai Tamyang, punya kapal sekitar 30-40 buah.
Kapal itu digunakan untuk keluar dari perairan lewat sungai karena tidak ada yang tinggal di pesisir kecuali pengawas perairan atau pengawas pantai. Jadi Raja Batak Tom Yan ini berkuasa atas pantai di daerahnya. Raja Batak juga disebut memperdagangkan sejumlah besar rotan yang digunakan sebagai kabel dan tali. Juga disebut dalam cuplikan buku Sumori Oriental of Tommy Piras ini bahwa dia juga memperdagangkan beras, tuak, dan buah-buahan, juga madu, getah, dan sedikit kapur barus. Jadi menyatakan orang pedalaman seolah-olah ada orang ya di pantai untuk menjembatani. Kenyataannya Raja Batak ini sendiri melakukan perdagangan sendiri. Jadi tidak ada cerita dari Tommy Piras bahwa orang Batak itu di pedalaman, tapi memang dikatakan dia tidak tinggal di pantai. Kemudian tahun 1539, Raja Batak yang bernama Anggisori Timur Raya mengirimkan surat ke Kapten Portugal di Malaka sebagai permohonan kerjasama agar kapal dan perahunya bisa berlayar dengan aman, dan dia juga mengatakan bahwa dia mempunyai sumber daya dan produk yang bisa diperdagangkan. Pusat kerajaannya ada di Pananeo. Ini adalah sebagian cuplikan dari isi suratnya, dan dia menyatakan juga bahwa di negerinya itu ada emas, lada, kapur barus, dan lain-lain. Jadi maksudnya begini Baraya, seluruh catatan dan penyebutan tentang orang Batak itu tidak ada satupun yang berasal dari orang Batak asli. Itu semuanya adalah sebutan dari orang-orang luar. Makanya kalau misalkan Baraya baca Ensiklopedia Britannica, di situ disebutkan bahwa sebutan orang Batak itu bukan sebutan dari orang Batak, tetapi dari orang Melayu yang menunjuk pada orang-orang pedalaman. Jadi ini juga menyesatkan. Belum ada bukti catatan ilmiah yang menyatakan itu. Itu hanyalah teori-teori atau pendapat dari beberapa orang, karena selalu disebut panggilan oleh Melayu. Maka kembali pertanyaan, kapan ada Melayu di Sumatera Utara? Mana lebih dulu ada Batak ketimbang Melayu di Sumatera Utara? Jadi Guru Gumbul sebaiknya juga mempelajari itu. Jangan termakan oleh sebagai sejarawan yang punya misi tersendiri, bukan menggali sejarah dan kebenarannya, apalagi termakan oleh Wikipedia yang banyak disesatkan tentang Batak oleh penulis-penulis yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah salah satu surat Sisingamaraja ke-12 pada No Mention. Di sini ada tersurat tulisan Batak Raya. Silahkan Guru Gumbul cari, itulah tulisan Batak yang saya kasih screenshot gambarnya juga, di bawahnya ada suratnya. Kemudian pada tahun 1785 seorang Eropa, Jacob Cornelis Matthew Redersmatch, sekarang adalah daerahnya ini adalah bagian dari Jerman, menulis bahwa orang-orang Batak, atau ditulis Batas oleh dia, tapi dia kemudian selanjutnya merevisi yang sebenarnya adalah Batak. Jadi dia mendapat informasi ini dari orang Batak seputaran Barus. Jadi sejak saat itu kata-kata Bata, Bata, Batais, Batek, dan lain-lainnya diluruskan oleh Batak lewat penulis ini Jacob. Selanjutnya Pandertuk juga menggunakannya kata Batak pada pertengahan abad ke-19. Jadi tidak ada bukti sama sekali bahwa sematan Batak itu dari luar. Kata walaupun itu dari luar, bukan orang Melayu di pesisir Sumatera Utara yang menyebutkannya. Asosiat Profesor Uli Kojok juga membuat tulisan bahwa dia menemukan ada tulisan kata-kata Batak Karo dalam ruas bambu. Di halamannya Anda bisa lihat dia menulis aturan bahasa Batak Karo adat Naki-Naki. Jadi ini aturan adalah dalam Batak Karo mengenai berpacaran. Bendanya sendiri disimpan di Linden Museum Stuttgart dengan nomor inventaris 4149. Jadi saya kira 3 sumber ini cukup untuk Guru Gembul bahwa istilah Batak itu ada dari dalam Batak sendiri, yang relatif mereka tidak sukai. Maka istilah Batak itu sebenarnya adalah istilah yang agak melecehkan atau merendahkan, yang maksudnya itu adalah orang-orang tidak beradab gitu, atau orang-orang tidak berbudaya ya, semacam itu, atau orang-orang hutan, orang-orang pedalaman. Ya, dulu memang orang-orang Eropa bersama pedagang-pedagang Arab menyematkan kafir, pagan, terbelakang pada orang-orang yang tidak beragama Islam dan atau tidak beragama Kristen atau tidak mengikuti peradaban mereka. Kelompok itu sepakat, tapi saat ini peninggalan kelompok itu malah saling mengkafirkan. Itulah sebabnya pada saat-saat itu
semua raja-raja Melayu yang sudah masuk Islam, kemudian diakui Belanda sebagai raja, meninggalkan kebatakannya, termasuk rakyatnya yang sudah masuk Islam. Karena jika dia masih berbudaya Batak, dia tidak diakui oleh Islam. Sejak itulah selalu ada label Melayu sama dengan Islam, Batak sama dengan pedalaman atau terbelakang, mengikuti sisi pandang orang-orang pedagang Arab dan orang-orang Eropa. Kenyataannya saat ini banyak dari mereka kembali menggunakan marga, karena ikatan darah Batak dan Melayu di Sumut dan Rio itu tidak bisa diabaikan. Sehingga ada istilah, bukan kampak sembarang kampak, tapi kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah jadi Melayu. Dan ini bukan hanya pantun sembarangan, karena ini berisi kebenaran. Kalau misalkan kita melihat juga Pak Izwan Azhari, seorang arkeolog terkemuka di Indonesia, dia juga mengatakan bahwa nama Batak itu sebenarnya adalah nama yang melecehkan dari orang-orang luar untuk menunjuk pada orang-orang pedalaman. Nah, sekarang Pak Izwan Azhari selalu menyebut Batak itu agak melecehkan, agak negatif. Itu rekonstruksi yang dia buat. Sementara dia berjuang daerah pedalaman yang dihuni oleh Batak Karo itu menjadi sejarah dari kerajaan Aru. Sementara kerajaan Aru sendiri yang dia sebut tidak jelas dan perlu penelitian, tapi dia sedang berjuang untuk merekatkan eks-kerajaan Delhi zaman Belanda sebagai pewaris kerajaan Aru. Kita lihat sampai di mana. Di sinilah yang saya sebut banyak sejarawan sudah mengarahkan penelitiannya pada suatu kesimpulan, bukan mengarahkan penelitiannya pada kebenaran sejarah itu sendiri. Video ini saya ambil dari Info Sumut. Aru, ya. Jadi Aru lah kita mengatakan bahwa kawasan ini dikuasai Aru pada waktu itu. Tapi siapa rajanya, mana wilayahnya, mana istananya, ya, mana struktur pemerintahannya, sampai sekarang masih kabur bagi sejarawan. Diperlukan riset, bukti-bukti untuk mengungkap kerajaan. Jadi seperti kata Pak Izwan Azhari itu, malah tempat kerajaan itu lebih identik sama tempat kerajaan yang dilukiskan oleh Tommy Pires, bahwa dia tinggal di dalam, ada kapal untuk ke perairan dan tidak ada orang di pantai. Sementara di tulisan lain, Tommy Pires menyebut Aru itu meliputi daerah sampai ke Minangkabau, di mana ada sungai yang bisa dilayari sampai ke pedalaman. Sungai yang bisa dilayari sampai ke pedalaman adalah Sungai Siak. Demikian dulu untuk kita. Jangan lupa subscribe, ikuti, bagikan, komentari, dan aktifkan loncengnya. Horas Mejojua bagi kita semua.